Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem nilai tukar. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri, mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Jenis nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs merupakan nilai tukar antar dua negara yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Lalu ada dua jenis nilai tukar yang dipakai, yaitu ada kurs nominal dan ada kurs real. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kurs nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Contohnya, misalnya jika kurs antara dolar Singapura dan rupiah Indonesia sebesar 11.697,84 rupiah, maka nilai 1 dolar Singapura sebesar 11.697,84 rupiah. Ketika kita menginginkan 100 dolar Singapura, maka harus membayar sebesar 1.169.784 rupiah. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari perkalian 100 dolar Singapura dikalikan nilai rupiah 1 dolar Singapura 11.697,84 rupiah. Kemudian yang kedua adalah kurs real. Kurs real adalah nilai tukar yang digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Misalnya, ketika membeli sepatu dengan harga di Singapura sebesar 40 dolar Singapura, sedangkan di Indonesia harganya Rp200.000. Untuk perbandingan harga keduanya, maka harus mengubahnya menjadi mata uang umum terlebih dahulu. Jika misalnya nilai 1 dolar Singapura sebesar Rp10.000, maka harga sepatu di Singapura sebesar Rp400.000. Rp400.000 ini diperoleh dari mana? Iya, betul, diperoleh dari perkalian antara 40 dolar Singapura dikalikan Rp10.000. Sehingga dalam membandingkan harga sepatu di Singapura dan di Indonesia, dapat disimpulkan harga sepatu di Indonesia setengah dari harga sepatu di Singapura. Untuk di Indonesia sebesar Rp200.000 dan untuk di Singapura sebesar Rp400.000. Selanjutnya adalah macam-macam sistem nilai tukar. Ada 3 sistem nilai tukar. Yang pertama ada kurs tetap, yang kedua kurs mengambang terkendali, dan yang ketiga adalah kurs mengambang bebas. Kita akan bahas satu persatu. Untuk kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara adalah bank sentral yang menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang, yaitu dengan mengkaitkan nilai suatu mata uang dengan emas. Keunggulan dari sistem kurs tetap adalah kegiatan spekulasi mata uang sangatlah sempit. Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil. Pemerintah memiliki peranan penuh dalam mengkontrol devisa dan kepastian nilai tukar ke depan. Namun juga ada kelemahannya, yaitu cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas. Kurang fleksibel terhadap perubahan global, penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor negara yang bersangkutan. Lalu bagaimana untuk kurva dari kurs tetap? Kita akan gambar di sini untuk kurvanya. Misalnya adalah rupiah terhadap US dollar. Ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk 1 US dollar. Kita buat untuk grafik dari supply and demand. Lalu apabila saat nilai dolar
terhadap rupiah sebesar 12.000 nanti akan diambil dari cadangan devisa suatu negara. Pada sistem kurs tetap, negara akan berusaha untuk menahan nilai falas terhadap mata uang lokal agar kurs pada sistem kurs cenderung stabil. Sistem ini adalah yang paling rumit dilakukan karena dalam prakteknya negara harus menjaga titik keseimbangan permintaan dan penawaran pada nilai uang yang sama. Artinya, bila terjadi kekurangan supply pada falas, negara harus menggunakan cadangan devisa untuk mengurangi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, tadi cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar falas. Selanjutnya adalah kurs bebas. Terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain dibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik-menarik kekuatan pasar. Tidak jauh dari konsep permintaan dan penawaran. Sistem kurs bebas sering disebut sebagai kurs devisa mengambang. Dan kurs bebas di sini ada dua. Yang pertama, kurs bebas mengambang terkendali dan kurs mengambang bebas. Untuk kurs mengambang terkendali, kurs ini bergerak dalam rentang pasar tertentu di mana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar falas. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi dalam sistem ini pergerakan nilai tukar tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang saja. Lalu keunggulan dari sistem kurs mengambang terkendali antara lain mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel, adanya aktivitas demand and supply dalam pasar falas yang akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi, dan mampu memadukan sistem tetap dan mengambang. Sedangkan kelemahannya antara lain, devisa tetap harus tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu, ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs, dan tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan. Untuk gambarnya seperti ini ya, kita gambar terlebih dahulu rupiah dengan US dollar. Misalnya saja dalam titik keseimbangan pada titik keseimbangan Q0 sebesar Rp10.000. Lalu pemerintah memberikan intervensi untuk menjaga angka Rp2.000 ya. Jadi apabila nantinya nilai kurs di atas Rp12.000, kekurangan dari kan diambil dari cadangan devisa. Jadi devisa juga tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Selanjutnya adalah kurs mengambang bebas. Kurs mengambang bebas merupakan sistem nilai kurs yang menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi equilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara yang bersangkutan. Jadi dalam sistem nilai tukar ini seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah. Keunggulannya yaitu cadangan devisa lebih aman, persaingan pasar ekspor impor sesuai dengan mekanisme pasar, kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri, masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir, tidak ada batasan falas, dan terciptanya equilibrium pasar falas. Sedangkan kelemahannya antara lain, praktek spekulasi semakin bebas dan berpotensi depresiasi yang fluktuatif.
Jadi untuk kurs mengambang bebas di sini dibiarkan oleh tarik-menarik pasar tergantung dari permintaan dan penawaran akan mata uang tersebut. Selanjutnya, peranan nilai tukar terhadap perdagangan. Pengaruh kurs terhadap importir. Terkadang dalam melakukan bisnis, pembisnis membutuhkan produk-produk impor dari luar negeri sebagai bahan baku. Nah, di sini kurs atau nilai tukar akan menentukan keuntungan yang akan didapat. Ketika rupiah melemah terhadap mata uang negara asing, kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mengimpor produk yang kita inginkan. Dengan kondisi seperti ini, maka pembisnis akan mengalami kerugian apabila harga produk tidak dinaikkan. Kemudian, pengaruh kurs terhadap eksportir. Bagi pembisnis yang melakukan kegiatan ekspor barang, umumnya perubahan nilai tukar lebih sering menguntungkan. Jika nilai tukar dari mata uang asing menguat, maka harga jual produk eksportir ke luar negeri akan semakin tinggi di dalam mata uang Indonesia, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar. Kemudian ada pengaruh kurs terhadap hutang piutang. Kurs tidak hanya berperan dalam kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Kurs juga berperan dalam hutang piutang luar negeri. Apabila nilai tukar rupiah melemah, maka pembisnis yang memiliki utang luar negeri akan rugi karena nilai utang nantinya akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, kemudian di sini ada beberapa cara pembayaran internasional. Yang pertama, dengan cara cash payment atau tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling mengenal secara baik, karena bisa membangun kepercayaan antara eksportir dan importir. Pembayaran tunai yang dilakukan importir bisa menggunakan mata uang dari negara eksportir. Kemudian yang kedua, pembayaran kemudian atau open account. Pembayaran kemudian bisa dilakukan atau diterapkan ketika eksportir dan importir sudah saling kenal satu sama lain. Pembayaran kemudian sangat disenangi oleh importir karena yang menanggung risiko pengiriman adalah eksportir. Bisa dikatakan bahwa pembayaran kemudian merupakan metode pembayaran yang dilakukan ketika barang sudah sampai dan diterima oleh importir, atau istilahnya COD ya. Juga terdapat risiko yang dapat terjadi. Yang pertama, eksportir tidak dapat perlindungan apakah importir nantinya akan membayar atau tidak. Jika importir tidak membayar, maka eksportir akan kesulitan dalam pembuktiannya, dan otomatis penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir. Yang ketiga, dengan cara letter of credit atau LC. Di dalam perdagangan internasional, importir dapat mengajukan peminjaman pada bank, dan jika bank setuju dengan permohonan yang dilakukan importir, maka akan dikeluarkanlah letter of credit. Dengan demikian, LC bisa dikatakan sebagai alat pengganti kredit dan jaminan pembayaran bagi eksportir. Kepastian akan amannya kepentingan kedua belah pihak bagi eksportir dan importir, yaitu kepada penjual dipastikan akan adanya pembayaran bila mana dokumen jalur laut lengkap sesuai dengan syarat LC. Kemudian kepada importir dipastikan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank jika sesuai dengan persyaratan letter of credit. Untuk skemanya seperti ini dari ekspor-impor dengan metode LC. Untuk pembeli atau importirnya adalah Indonesia, kemudian untuk penjual atau eksportirnya adalah Korea Selatan. Indonesia akan membeli barang berupa pakaian dari negara Korea Selatan dengan kontrak penjualan LC. Indonesia akan datang ke bank penerbit LC, kemudian bank penerbit akan konfirmasi kepada bank penerima LC yang akan menghubungkan kepada penjual atau eksportir. Seperti itu untuk skema dari LC, semoga bisa dipahami, dan terima kasih. Sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.